pemrograman. Lalu saya juga akan mungkin memberikan sedikit materi yang belum saya sampaikan minggu lalu, sehingga kalian bisa membuat tugas kalian dalam seminggu ini. Setelah itu kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di WhatsApp saja, atau di grup juga boleh, jadi silahkan. Mungkin sebelum saya buka soalnya, kalian yang udah buka mungkin dari 30 menit, 40 menit yang lalu, ada pertanyaan enggak secara umum? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya buka? Mau nanya Pak, yang bagian nomor 5, yang Word itu Pak, tugas Word-nya. Oke, nomor 5, sekalian saya buka aja langsung ya. Ya, poin E Pak, ya, poin E maksudnya. Oke. Di sana kita buat desain header sendiri apa cuman sekedar di headernya kita nulis NIM, nama singkat, dan itu ya Pak? Sekedar nulis saja. Oh, sekedar nulis saja. Oh, Ya, baik Pak. sekedar nulis saja. Terima kasih Pak. Ya, saya sambil buka ya, sambil bahas. Jadi kalau kalian ada pertanyaan langsung ditanyakan di soal. Oke, coba saya share. Jadi soalnya sudah saya upload di tugas 1 ini. Ini kalian langsung upload di sini ya. Kalian punya waktu 7 hari dari sekarang untuk buat. Nah, ini link soalnya. Saya buka di sini saja. Saya bisa dilihat. Oke. Jadi ini soalnya ya. Ini tugas 1 minggu ketiga, minggu ini adalah minggu 3. Jadi tugasnya akan dikumpulkan minggu depan sebelum kelas dimulai. Kalian nanti cukup kumpulkan 3 file. Ya. 3 file itu adalah nanti tugas kalian ini kan ada 2 soal. Soal pertama adalah mengedit laporan Microsoft Word, dan tugas keduanya adalah menganalisis data dari Microsoft Excel. Setelah itu nanti kalian akan gabungkan dia menjadi satu file PDF. Jadi ketiga file ini yang kalian kumpulkan di link yang ada di WhatsApp nanti. Format nama filenya sudah ada di sini, silahkan diikuti. Tugasnya silahkan dikerjakan sendiri oleh tiap mahasiswa, dan kalian tidak mungkin bisa copy paste karena beberapa bagian soalnya itu tergantung dari NIM kalian. Oke. Namun saya berikan untuk diskusi, silahkan antar mahasiswa, bahkan kalau kita perlu diskusi di grup silahkan, akan lebih bagus lagi kalau ada diskusi. Yang penting tidak menjiplak atau plagiat jawaban orang lain, karena saya bisa lihat, bisa cek ini ternyata jawaban orang atau gimana. Kalau ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaan pada forum diskusi umum di halaman WhatsApp. Jadi kita lihat soal tugasnya dulu ya. Yang pertama, kalian diminta menjadi editor dari satu laporan Microsoft Word. Estimasi isi dokumennya itu halamannya sekitar 20 sampai 25 halaman. Jadi kalian coba buka file tugas ini. Kita coba buka ya. Coba buka Excel-nya sekalian. Oke. Jadi tugas ini sudah diatur, isinya sudah ada semua. Oke. Kalian coba download aja Word-nya. Tapi ini sama sekali belum diedit. Mungkin beberapa bagian aja sudah berisi numbering dan sebagainya. Tapi kalian perlu mengatur lagi semua halnya, misalnya heading dari masing-masing bab, masing-masing subbab, lalu caption dari tabel dan gambar, seperti ini ya. Ini kalian atur lagi captionnya,
Setelah itu ini juga, dan kalian pastikan misalnya ditulis dalam paragraf seperti ini, kalian mensitasi gambarnya sendiri, kalian pastikan ini bisa diklik otomatis di PDF-nya nanti, sehingga saya yakin bahwa kalian memang sudah membuatnya dengan menggunakan caption dan juga menggunakan referencing dari figur dan captionnya. Jadi ini kira-kira isi laporannya adalah 20 halaman. Oke. Kalian tidak perlu mengubah isinya, jadi kalian tidak perlu memikirkan terlalu banyak tentang isinya. Tapi kalian ikuti soal yang diberikan di sini. Yang paling pertama, font untuk NIM ganjil adalah Times New Roman, seperti laporan KPTA seperti biasanya. Sedangkan NIM genapnya saya tentukan fontnya adalah Arial. Oke. Ketentuan tulisan lainnya silahkan ikuti pedoman laporan KPTA. Kalian sudah tahu di mana bisa mencari pedomannya. Sesuaikan daftar isi dengan list di bawah ini, halaman 2. Ya. Jadi ini listnya. Kalian juga bisa lihat list daftar isinya itu di daftar isi di sini. Oke, sama juga. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran. Nanti kalau kalian sudah atur semua heading-nya, lalu kalian bisa menambahkan table of content otomatis, harusnya langsung muncul halamannya. Lalu kalian juga buatkan daftar gambar dan daftar tabel. Nah, ini kalian perlu atur yang mana saja yang gambarnya, yang mana saja yang tabelnya. Nah, itu perlu kalian edit dari isi laporan. Jadi kalian harus baca juga laporannya berisi apa saja dan apa saja yang perlu kalian atur dari caption, figur, dan tabelnya. Oke. Setelah itu, soal C, tuliskan referensi otomatis pada seluruh citasi yang muncul dalam dokumen laporan. Gunakan referensi Microsoft Word atau software Mendeley, ini silahkan ya. Minimal kalian pakai lagi. Boleh nanti kalian tunjukkan kalau kalian memang pakai Mendeley, taruh di lampiran kalau kalian memang pakai Mendeley, itu boleh. Nah, citasinya kalau kita lihat di sini, kalau kita langsung masuk ke daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka, ini ada 5 daftar pustaka. Kalian tinggal cek 5 ini di mana dia ada di isi dokumen tersebut. Lalu kalian aturlah citasinya agar kalian bisa mengeluarkan daftar pustaka ini secara otomatis langsung dari dokumennya. Itu tujuannya soal yang ini, soal yang nomor C. Oke. Lalu soal nomor D, tambahkan watermark diagonal pada tiap halaman dokumen laporan dengan format NIM, nama singkat, lalu ini algoritma dan programan singkatnya ANP, kelas 3, tugas 1. Misal nama singkat kalian adalah, misalnya saya Arya ya, jadi NIM saya Arya, ANP kelas 3, tugas 1. Jadi kalian pastikan watermark-nya terlihat di seluruh lampiran, di seluruh halaman, dan dia diagonal. Jadi kalian bisa atur nanti di Microsoft Word-nya. Sehingga semua sudah terlihat ada watermark-nya di halaman tersebut. Dan soal E, tambahkan header pada dokumen laporan di bagian kanan atas dengan format NIM nama singkat, ANP kelas 3 tugas 1 sama seperti watermark-nya ya. Tapi header ini nggak di semua halaman. Header ini hanya kalian tambahkan pada halaman A dan halaman B plus 10, serta keseluruhan halaman lampiran. Oke, dengan A dan B adalah 2 angka belakang NIM. Misalnya NIM kalian adalah 21, bla 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 sekian, NIM-nya 92 belakangnya. Jadi A-nya 9 dan B-nya 2. Jadi kalian tambahkan header-nya pada halaman 9 dan 2 plus 10, 12. Serta keseluruhan halaman lampiran di laporan. Jadi kalau kita cek, misalnya halaman 9 ya. Nah, ini halaman 12, berarti di halaman 12 ini kalian atur gimana caranya biar header-nya muncul di sini. Lalu untuk halaman 9 juga seperti itu. Halaman 9 juga kalian atur header kalian yang tadi, hanya cukup NIM nama singkat ANP kelas 3 tugas 1. Dan fontnya disesuaikan dengan soal A ini lagi ya. Jadi fontnya kalau kalian Times New Roman, pakai Times New Roman. Kalau Arial, pakai Arial.
tambahkan di kanannya. Setelah itu di seluruh halaman lampiran juga. Seluruh halaman lampiran, nanti halaman lampiran paling bawah ini, lampiran ini akan menjadi tempat kalian menjelaskan jawaban Excel kalian. Sehingga di seluruh halaman lampiran nantinya kalian tambahkan juga header-nya sesuai dengan suruhan pada soal ini. Oke. Gimana misalnya kalau NIM kalian NIM 100? Berarti kan 00. A sama 0, B sama 0, tinggal kalian 0 ini sama dengan 10 ya. Jadi kalau A-nya 0 berarti halaman 10, kalau B-nya 0, halaman 10 plus 10, jadi halaman 20. List daftar isinya sudah saya tampilkan tadi, dan list daftar isi ini hanya untuk keperluan tugas dari algoritma dan pemrograman ya. Kalian jangan gunakan list ini sebagai misalnya laporan kerja praktek kalian nanti, karena tetap format kerja prakteknya sesuai dengan pedoman yang berlaku pada saat kalian melaksanakannya. Jadi ini hanya khusus untuk tujuan tugas ini saja. Silahkan diikuti daftar isinya dan kalian lakukanlah suruhan pada soal ini. Masing-masing soal poinnya 10%, ya. Jadi total dari tugas yang Microsoft Word ini, total poinnya adalah 50%. Saya bisa nilai nanti, siapa yang memang ngedit dengan baik akan saya berikan nilai sempurna. Kalau misalnya ada kurang-kurang sedikit, ya mungkin saya poinnya kurangi 1 jadi 9. Habis itu misalnya daftar isinya belum sesuai, saya kurangi jadi 8. Tapi totalnya nanti paling besar adalah 50 poin. Untuk tugas ini totalnya kan 100 poin. Kira-kira itu untuk tugas 1. Jadi kuncinya kalian ikuti soal ini dengan baik. Lalu kalian edit laporan yang sudah ada ini, kalian edit sesuai dengan suruhan soalnya. Kalau kalian kerjakan sesuai dengan suruhan soalnya, seharusnya poin penuh sudah ada di tangan kalian. Oke, kira-kira itu untuk soal yang Microsoft Word. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Bisa dipahami ya kira-kira ya? Nggak terlalu susah ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya itu sudah, Microsoft Word-nya saya tutup aja. Terus saya biarinnya dulu sini. Kita lanjut ke tugas 2. Nah, tugas 2 sebenarnya mirip dengan tugas, bukan tugas ya, latihan soal yang kita lakukan minggu lalu di kelas. Jadi Anda diminta menganalisis daftar nilai mata kuliah di Microsoft Excel. Kalian buka file 2, tugas Microsoft Excel nilai ini. Nah, ini. Jadi daftar nilai ini kalian lihat ada 43 orang. Ya. Ini saya gunakan NIM aja di sini, NIM-nya 23. Jadi ini apa namanya? NIM saya buat-buat aja sih. Oke, setelah itu mereka punya masing-masing nilai tugas. Jadi ada 5 tugas di dalam kelas mereka, ada UTS dan ada UAS. Ya. Namun dari daftar nilai ini ada 5 nilai UAS yang belum masuk di daftar nilai, sehingga kalian bertugas untuk memasukkan nilainya. Nah, nilai UAS ini yang belum masuk ini setelah diperiksa ternyata seluruh nilainya adalah 50, AB. Di mana A dan B ini adalah 2 angka belakang NIM kalian. Misalnya kalau A-nya 9, B-nya 2 seperti tadi, UAS-nya berarti 50,92. Berarti kalian di bagian kuning-kuning ini tinggal kalian tulis 50,92. Untuk semua bagian kuningnya, karena sama. Oke, berarti data kalian sudah lengkap. Setelah itu kalian bisa lanjutkan ke soal pertama. Yang pertama, hitung nilai akhir setiap mahasiswa dengan bobot nilai sebagai berikut. Nah, bobot nilai sudah ada di sini, tugas 1 berapa, tugas 2 berapa, dan seterusnya. Total tugasnya adalah 60% bobotnya, UTS 20%, UAS 20%. Saya minta menghitungnya itu langsung dengan fungsi sum product. Seperti minggu lalu kita banyak
belajar dan ada beberapa orang yang hitung manual. Lalu saya ajarkan tentang sum product juga. Di soal ini, kalau saya tentukan harus menggunakan fungsi apa, berarti kalian harus ikuti. Kalau misalnya kalian nggak pakai fungsi ini, poinnya saya kurangi itu aja. Kalau misalnya hasilnya benar, tapi fungsinya kalian nggak pakai ini, poinnya saya kurangi. Mungkin setengahnya. Karena tujuannya biar saya bisa mengecek kalian memang bisa menggunakan fungsi ini atau tidak. Oke. Ini poinnya 10%. Setelah itu hitung nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan nilai minimum dari nilai akhirnya. Jadi di Excel ini sudah ada sel untuk menghitungnya, tinggal kalian masukkan rumusnya, ini sangat gampang. Ini saya berikan poin 5%. Nah, setelah itu, kalian sudah punya nilai akhir, kalian punya nilai rata dan lain sebagainya. Nilai akhir ini perlu kalian cari apa nilai hurufnya, apa kategori nilainya, dan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Jadi saya minta gunakan fungsi if di sini dan atau fungsi VLOOKUP. Kalau kalian bisa menggunakan keduanya untuk mengerjakan semua ini, baru saya berikan poin maksimum. Oke. Nah, range nilai huruf dan penjelasan kategorinya dapat dilihat pada buku pedomik. Buku pedomik Sarjana FT Unut, silahkan kalian cek. Kalau kalian tidak punya filenya, silahkan kalian cek di web FT Unut ada. Nah, di situ kalian lihat berapa sebenarnya range nilai untuk sarjana. Kalian itu juga tahu kalau A misalnya di atas 80 dan seterusnya, ya. Jadi nanti kalian buat tabel range nilainya, mungkin di worksheet baru misalnya. Setelah itu baru kalian atur dari hasil perhitungan nilai akhir tadi nilai hurufnya berapa. Terus kategorinya termasuk apa? Misalnya dia hurufnya A, kategorinya istimewa. Dan untuk tambahan satu lagi yang belum kita lakukan minggu lalu ya. Jadi ini nilai akhir minimum untuk nyatakan lulus adalah lebih besar dari 55. Jadi saya minta kalian buat keterangan satu lagi. Apakah nilai akhir yang didapatkan oleh tiap orang ini, apakah dia lulus atau tidak lulus? Oke. Jadi kalau misalnya dia tidak lulus, kalian bisa punya keterangan bahwa dia itu tidak lulus di sini, sehingga nanti kalian bisa cek nilainya itu yang mana yang kecil sehingga membuat dia tidak lulus. Oke. Nah, setelah kalian sudah punya semua ini, berarti kolom ini sampai sini sudah terisi ya semua ya. Setelah itu kalian buat rekap nilainya. Berdasarkan nilai huruf pada daftar nilai tersebut menggunakan fungsi COUNTIF. Jadi kalian gunakan fungsi COUNTIF untuk menghitung rekap nilai di sini. Dan total tentu harus sama dengan jumlah siswanya. Tampilkan hasil rekap ini dalam bentuk diagram batang, bar chart, dan diagram lingkaran persen atau pie chart. Nah, jadi kalian perlu menampilkan dua diagram. Setelah kalian punya rekapan di sini, ada diagramnya. Misalnya nilai A-nya itu sebanyak 12 orang dapat A, B 5 orang, C segitu seterusnya. Ada tabel diagramnya, diagram batangnya. Dan kalian harus hitung berapa persentasenya dari total tadi. Persentase itu yang kalian tampilkan di pie chart. Sehingga ada dua grafik yang perlu kalian tampilkan berdasarkan data rekap ini saja. Oke. Sementara itu dulu soal dari A sampai D. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke E dan F? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk poin yang ke poin yang ke E, yang membuat gini tuh Pak, yang membuat diagram itu berarti yang untuk diagram pie chart atau lingkaran persen itu berarti berapa persen dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang mendapatkan A kayak gitu Pak ya? Contohnya Pak ya. Ya. Oh. Terus Jadi, untuk ya, lanjut. Terus untuk yang gini menampilkan seluruh tabel dan grafik berarti grafik-grafik yang tadi kita bikin itu kita tampilkan di Excel, terus kita tampilkan juga di Word, Pak ya? Ya, gitu jadinya.
Oke, terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau saya perjelas lagi ininya, apa namanya, penjelasan di soal D ini, kalian kan buat dua diagram ya, dua diagram atau dua grafik. Jadi diagram batang menunjukkan jumlah orang, tapi kalau diagram pie chart-nya, lingkarannya itu menunjukkan persentase orang. Itu beda informasinya ya. Itu satu hal, jadi kalau kalian udah bisa tampilkan semua di soal D ini, kalian dapat 10%. Nah, setelah itu, ini kan kalian baru buat di Excel semua nih, saya belum bahas yang Word-nya. Nah, nanti di soal F ini, semua tabel yang kalian punya di Excel, setelah itu grafik-grafik yang kalian hasilkan juga di Excel, nah itu perlu kalian tampilkan di Word-nya. Dan lalu kalian jelaskan sedikit. Misalnya, ceritakanlah sedikit tentang tabelnya. Tabel ini adalah tabel daftar nilai dari 43 orang pada satu mata kuliah. Detail nilainya dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel ini, gitu kan. Lalu untuk grafik dari hasil rekap nilainya ditampilkan dalam ini, misalnya dalam grafik ini dan ini. Untuk range nilainya diambil range nilai dari buku pedomik sarjana FT Unut dengan range nilainya adalah dari sekian sampai sekian adalah ini dan seterusnya. Nah, itu kalian perlu tampilkan semua. Jadi pada saat pembaca melihatnya itu bisa memahami bahwa oh seperti ini proses untuk mendapatkan hasil analisis dalam tabel itu. Sehingga saya jelaskan di sini di poin F ini, berikan penjelasan secukupnya sehingga informasi dapat dipahami pembaca dengan mudah. Kalau kalian cuma tampilkan tabel aja tanpa memberikan informasi apa-apa atau ada paragraf sedikit ya nilainya enggak penuh, enggak dapat kalian 5 poin. Sedangkan kalau ada informasinya sedikit menjelaskan apa sih tentang datanya itu, nah itu baru ya kalian akan mendapatkan poin penuh. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti soal A sampai D dan soal F ini bisa dipahami. Nggak ada masalah ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan soal E. Untuk mahasiswa yang tidak lulus, hitung estimasi berapa nilai UAS minimum yang diperlukan sehingga dapat dinyatakan lulus. Gunakan fungsi what if analysis, goal seek atau solver ya. Oke, ada yang pernah pakai dua fungsi ini sebelumnya? Semua belum pernah kayaknya. Oke. Saya akan coba tampilkan bagaimana kalian menggunakan dua fungsi ini. Sehingga nanti kalian bisa pakai di tugas kalian. Oke. Saya buka di jendela Excel nih ya. Kalian bisa lihat ini Excel-nya? Bisa, Pak. Oke. Misalnya ada dua cara ya, tapi saya coba buat ada bobotnya juga. Misalnya ini panel exam 20 ya. Enggak 40. Terus ini 15. Ini juga 15 berarti 30. Ini 15. Ini juga. Oke. Misalnya seperti itu ya. Saya Oke. Misalnya ceritanya sekarang kalian punya daftar nilai untuk satu orang seperti ini.
Paper 1 nilai 58, paper 2 nilai 70, quiz nilai 72, dan lab-nya nilainya 60. Final exam, nah itu yang kita tidak tahu nilainya. Oke, ini sekarang saya buat ini pakai nilai rata-rata, satu lagi pakai nilai bobot. Oke, misalnya kita pakai nilai bobot, kita hitung sum produknya. Oke, sebentar. Oke. Final grade-nya 39. Jadi ini beda perhitungannya ya. Kalau dia nilai rata-rata, tanpa ada ini masih kosong, jadi final grade-nya adalah 65 karena kita hitung average. Sedangkan yang ini, final grade-nya adalah hasil kali ini dan ini seterusnya. Karena ini 0, sehingga masih kecil, nilainya 39. Ya. Kita anggap sekarang final grade minimumnya adalah 70. Misalnya sekarang final grade-nya adalah, atau nilai akhirnya minimal 70 untuk lulus, berapakah nilai final exam yang diperlukan? Untuk di Excel, kita sudah diberikan dua fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi berapa nilai final exam yang di sini, kalau kita nggak tahu nilainya, tapi kita tahu nilai akhirnya berapa. Oke, jadi cara yang paling mudah, pertama kita buka data, setelah itu kita buka what if analysis, kita gunakan goal seek di sini ya. Misalnya kita mau set cell di sini, ya, final grade ini, oke, final grade ini dia harus nilainya harus 70, oke, dan kita merubah nilai sel di sini. Sel yang kita rubah adalah ini, karena ini yang kita nggak tahu nilainya. Kalau kita klik OK, dia akan melakukan iterasi sehingga mendapatkan berapa nilai yang diperlukan. Sehingga di sini didapatkan final exam-nya harus mendapatkan 90 sehingga mendapatkan final grade 70. Kalau kita hilangkan nilai ini tadi, final grade-nya 0 ya, jadi 52. Tadi berapa ya? 65 ya. Sedangkan 65 itu saya nulis tadi. Sedangkan kalau dia dapat 90, dia akan jadi 70. Nah, gimana dengan ini? Karena kita ini menggunakan perhitungan yang berbeda dengan bobot, bukan dengan rata-rata, sehingga kalau nilai 90 dan bobotnya 40%, jelas dia akan memberikan nilai yang lebih besar, 75. Kalau misalnya nilai minimumnya cukup cuma 70, kita set sel C7 ini, karena ini nilai akhir yang kita mau, value-nya adalah 70, lalu kita rubah sel yang ini. Oke, sehingga kita dapatkan dengan perhitungan yang bobot, nilai final exam-nya cukup 77,5 aja, sehingga kita dapatkan nilainya 70. Oke, nah itu cara mudah kalian menggunakan fungsi what if analysis, dan ini sangat bermanfaat fungsinya untuk mengerjakan beberapa hal dalam problem-problem matematika ke depan, juga misalnya banyak di ilmu ekonomi juga dipakai, sehingga kalian perlu untuk mengetahui bagaimana melakukan what if analysis yang goal seek tadi. Itu cara satu ya. Cara dua bisa kalian menggunakan solver. Cuma solver ini nggak langsung muncul di Excel kalian, sehingga kalian perlu buka option, setelah itu add-ins, lalu kalian manage Excel add-ins-nya. Nah, di sini baru kalian, biasanya dia belum dicentang di sini, solver. Kalau yang belum ya. Tapi karena saya sudah, jadi saya sudah centang tadi. Kalau misalnya belum, kalian centang saja. Satu, kalian klik OK. Kalau sudah centang, nanti dia akan muncul di sini, di bagian data, solver. Solver ini mirip dengan goal seek tadi. Bedanya dia lebih kompleks, kalian bisa menentukan beberapa syarat sebelum dia mencari nilainya. Misalnya ini saya buka solver ya. Jadi objektif kita kan B7. Ya, objektif kita B7 ini.
Oke. Nah, kita pingin dia mau ke nilai maksimum, nilai minimum, atau value of apa. Jadi value-nya kita buat 70, lalu kita change variable yang ini. Oke, setelah itu kita solve, dan kita keep solver solution. Nah, langsung didapatkan nilainya adalah 90. Gimana kalau yang ini? Sama seperti tadi, solver, lalu kita set objektifnya adalah ini, value of 70, changing variabelnya yang B6 ini. Solve, nanti dia akan berikan hasil yang sama dengan goal seek tadi, 77,5. Oke, jadi itu dua fungsi yang bisa kalian gunakan untuk di soal yang E ya tadinya, soal E. Makanya saya berikan dua pilihan, yang mana lebih gampang silahkan kalian gunakan, tapi minimal kalian tahu dua fungsi itu dapat digunakan untuk mendapatkan nilai UAS minimum ini. Nah, nilai UAS minimum ini, kalau kalian sudah dapatkan hasil nilai UAS minimumnya, kalian tulislah di bagian kolom yang ini, nilai UAS agar lulus itu berapa. Nanti kalian cek berapa orang yang tidak lulus, setelah itu kalian aturlah berapa nilai UAS minimumnya biar keterangannya menjadi lulus nanti. Oke. Nah, fungsi what if tadi ini bisa digunakan untuk banyak problem lainnya ya. Misalnya contoh lainnya, kalian punya ini, kalian mau menghitung budget kalian. Misalnya kalian mau booking hotel. Oke. Kalian mau booking hotel, setelah itu kalian punya budgetnya kalian atur, misalnya kalian punya budget $3.000 nanti. Oke. Terus kita punya reservation fee sama price per person. Terus number of guest-nya berapa? Karena reservation fee ini harga awal, berapa harga biaya reservasinya. Setelah itu harga per orang ini dan dikalikan dengan number of guest akan menjadi budget kita. Nah, kita coba goal seek ya. Kita mau set sale ini to value 3.000. Dengan kita change sale di sini. Oke. Coba cek apakah hasilnya benar. 191 kali 14. 190 deh coba ya. 191. Oke. Berarti hasilnya benar ya. Kalau kita buat dia menjadi sekarang jumlah tamu kita adalah 195, dia akan lebih dari budget kita. Oke. Tapi kalau kita buat dia 160, ini masih dimasuk dalam budget. Sehingga ini adalah satu fungsi yang membantu kita untuk mengestimasi. Jadi optimalisasi itu penting. Kalian bisa optimalkan berapa sih value yang kita perlukan dengan batas minimum kita sekian. Itu misalnya. Jadi itu fungsinya sangat membantu kita lah untuk menjawab problem-problem yang ada. Makanya saya juga ingin tunjukkan penggunaan what if ini, dan semoga kalian nanti di tugas kalian bisa menganalisis hasil what if-nya. Oke, kira-kira itu aja contoh yang saya mau berikan, karena kalau kalian sudah bisa itu semua, harusnya kalian sudah dapatkan seluruh hasil di kolom ini, ya. Sehingga nanti kalian tinggal tampilkan keseluruhan kolom ini di Microsoft Word di bagian lampirannya. Bagian lampiran ini kalian copy Excel-nya, kalian copy grafiknya, lalu kalian juga jelaskan sedikit apa maksud yang ada di grafiknya. Misalnya kalian jelaskan juga berapa orang yang nggak lulus dari hasil 43 orang ini, kalian analisis berapa orang yang tidak lulus. Nanti kalian warnai dia warna kuning misalnya, tidak lulus. Setelah itu kalian hitung berapa nilai UAS-nya agar lulus. Sehingga kalian tahu
ternyata dia kurang sekian nilai UAS-nya. Mungkin aja nanti kalau ada analisis seperti ini kalian bisa mengatur biar mahasiswanya dapat remedi misalnya atau lain sebagainya. Cuma itu kan kasus lain. Intinya kalian bisa menganalisis data ini dulu dan kalian bisa menampilkan datanya di lampiran Microsoft Word yang kalian akan buat. Dan setelah semua selesai, baru kalian PDF-kan sehingga nanti bisa kalian upload di Oase. Saya akan cek nanti dari PDF-nya dulu, apakah PDF-nya lengkap atau tidak. Setelah itu baru saya buka juga file Word dan Excel-nya. Apakah memang benar kalian buat sendiri, rumusnya apakah berjalan atau tidak. Setelah itu baru saya bisa berikan nilai-nilai poinnya per soal yang saya jelaskan di sini. Oke, kira-kira itu saja penjelasan untuk tugas 1. Saya rasa seminggu bisa lah ya, tinggal kalian memahami satu persatu soalnya, kalian coba buat. Setelah itu kalian susunlah laporannya di Microsoft Word. Oke, saya stop sharing dulu. Sambil menanyakan kira-kira ada pertanyaannya kira-kira dari kalian. Ingin bertanya, Pak. Untuk tabel daftar nilai mahasiswa itu apakah portrait atau landscape, Pak? Kalau dimasukin ke Word. Kalau misalnya dia nggak cukup di portrait, silahkan dibuat landscape. Oke, makasih, Pak. Ya. Jadi kalian usahakan biar dia tampil dan terbaca ya. Tapi kalau memang tabel aja yang cukup landscape, tabel aja. Nanti grafiknya kalian kembalikan dia ke halaman portrait. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk nilai UAS minimum hanya ditampilin buat sel yang mahasiswa tidak lulus saja, Pak? Ya. Oke, Pak. Kalau Makasih, Pak. kalau misalnya dia lulus kan berarti kan nggak perlu kita hitung. Baik, Pak. Nggak perlu kita analisis lagi. Cuma kalau dia nggak lulus, baru kalian tampilkan berapa nilai minimumnya biar dia lulus. Dan itu nilai UAS saja ya. Kalian nggak perlu lihat nilai yang lain. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada ya, jadi kelihatannya soal tugasnya cukup mudah ya, bisa dipahami dengan cepat. Kalian tidak ada banyak bertanya juga, berarti sudah cukup jelas soal-soalnya. Silahkan nanti kalian record ini akan saya upload, oke? Akan saya upload di Google Drive yang soal tadi, sehingga kalau kalian perlu mengingat lagi seperti apa sih pembahasan tugasnya, silahkan dibuka di recordingnya ini. Dan kalau misalnya tetap ada pertanyaan, silahkan di grup WA boleh, atau di forum diskusi. Saya lebih prefer kalian nanya di forum diskusi umum sih, karena itu bisa dilihat sama semua orang nanti. Dan saya akan rutin ngecek kalau ada yang bertanya di sana, akan saya jawab. Oke? Kira-kira itu. Sekarang saya mau, ini partisipannya ada 30 ya. Padahal jumlah orangnya hanya 29 sih. 28. Biar saya yakin kalian nggak tidur ya. Coba saya mau panggil dulu satu-satu. Ketut Alvina 083. Hadir, Pak. Oke. 084 Bagus Arya Palguna. Hadir, Pak. Oke. 85 Komang Ayu Tria Mahawardhani. Hadir, Pak. Oke. 86 Putu Anandika. Hadir, Pak. Oke. 87 Jessica Tri Elagia. Hadir, Pak. 88 Putu Indra Sedana Widiarta. Hadir, Pak.
89 Sofia Salsabila. Hadir, Pak. Oke, setelah itu 90 nggak ada. 91 Kadek Indra Darmawan. Hadir, Pak. Oke. 92 Akbar Saputra ada dia. Hadir, Pak. Terus 93 Tri Dharma Putra. Hadir, Pak. 94 Nyoman Cindana Prabaningrum. Hadir, Pak. 95 Gusti Ayu Indrayani. Tadi bilangnya gini, Pak. Izin, Pak. Tadi bilang lagi ada izin melasti, Pak. Oh, melis ya. Iya. 95. Oke. NIM 96 Komang Vigo. Hadir, Pak. 97 T. Nicholas Ferrer. 98 Stanley Thompson. Hadir Pak. 99 Nemade Marita Dwi Anjani. Hadir, Pak. Oke. 100 Gusti Agung Bagus Risti Wahyudi. Hadir Pak. Oke. 101 Putu Gede Rama Wikananda. Hadir, Pak. 103 Komang Bagus Ramanda Putra. Hadir, Pak. Oke. 104 Ketut Jordi Kresna Pardita. Hadir Pak. Lanjut 106 Made Cantia Askanela. Hadir, Pak. Terus 107 Kadek Wahyu Aditya Permana. Hadir Pak. Oke. 108 Katarina Emiliana. Hadir, Pak. 109 Ketut Dharma Saputra. Hadir Pak. Oke. 110 Iputu Mahendi. Hadir, Pak. 112 Inyoman Aditya Prabawa. Hadir, Pak. Oke. 113 Rovenli Napitu. 113 ya, sorry. 113 Rovenli Napitu. Hadir ya? Bisa nggak bisa dengar suaranya? 114 terakhir Pandai Putu Diah Anggreni. Hadir, Pak. Oke. Berarti satu orang aja yang nggak hadir karena melis. Ya ada yang double ya nama Om. Ya. Nah, lebih orang. Oke, nggak masalah. Sebelum saya tutup, karena materinya segitu aja, minggu depan baru saya mau masuk ke algoritmanya. Jadi kalau nanti minggu depan penjelasannya lebih ke apa itu algoritma, apa itu pseudocode, setelah itu apa itu flowchart. Nah, itu akan kita bahas mulai minggu depan. Minggu ini kita selesaikan Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya. Walaupun sebenarnya inti kuliahnya nanti kan di algoritma ya sebenarnya, tapi saya tetap ingin masuk ke Word dan Excel, terutama logic untuk kalian membuat if-nya. Karena kalau kalian nanti bisa memahami if-nya, membuat if dalam Excel, selanjutnya akan lebih mudah untuk membuat if di algoritma. Jadi semoga kalian bisa mengikuti tugas yang di Excel tadi, dan juga bermanfaat juga untuk kalian. Siapa tahu nanti kalian menemukan problema yang sama, walaupun mungkin tidak persis sama ya, tapi kalian perlu menghitung misalnya seperti menggunakan what if tadi, atau menggunakan solver, atau menggunakan rumus-rumus lainnya yang saya ajarkan. Nah, semoga fungsi-fungsi yang saya berikan di tugas ini bisa berguna untuk menambah skill Excel kalian. Oke, sebelum saya tutup, mungkin kelasnya cukup 1 jam aja karena penjelasan tugas saja. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya tutup? Ya, NIM 113 hadir ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pada saat recordnya sudah ready akan saya share di Google Drive-nya. Jadi kalian tinggal cek aja di Google Drive soalnya ya, saya nggak umumkan lagi. Setelah itu kita ketemu lagi offline
minggu depan di kampus dan jamnya yang jam sesuai jadwal, jam 3:30 sore.